Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, materi kemarin kita telah bahas tentang bentuk aljabar. Ya, pertemuan kita kali ini kita akan membahas persamaan linear satu variabel atau PLSV dan pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Baiklah, sebelum kita membahas persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, maka alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang kalimat terbuka. Ya, sebagaimana kalimat sehari-hari yang biasa kita gunakan, suatu kalimat pada matematika juga menceritakan sesuatu. Contohnya, kalimat dalam bahasa Indonesia. Matahari bersinar sangat terang. Solo terletak di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalimat dalam matematika contohnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Atau 3 adalah bilangan prima. Dan masih banyak contoh matematika lainnya ya. Nah, untuk memperjelasnya, maka kita perhatikan contoh berikut ini. 6 adalah bilangan genap. Nah, ini adalah kalimat bernilai benar. Contoh yang kedua, 7 adalah bilangan genap. Nah, ini adalah kalimat yang bernilai salah. Contoh yang ketiga, X adalah bilangan genap. Nah, bagaimana dengan kalimat ini? Nah, pada contoh yang ketiga, maka jika X adalah 4, maka kalimat tersebut bernilai benar. Tetapi jika X adalah 5, maka kalimat tersebut bernilai salah. Nah, namun kita tidak bisa menyatakan berapakah sebenarnya nilai X. Kalimat X adalah bilangan genap, bisa bernilai benar atau salah, bergantung pada berapa nilai pengganti X. Nah, kalimat yang demikian itu disebut kalimat terbuka. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kalimat terbuka adalah kalimat yang dapat bernilai benar atau salah, tergantung dari nilai yang digunakan. Atau dengan kata lain, kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Nah, sekarang mari kita perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. 1. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. 2. Matahari terbit di ufuk timur. 3. 7 dikurangi 2 sama dengan 4. Contoh yang keempat adalah 15 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, kita dapat ketahui bahwa kalimat yang nomor 1 dan 2 merupakan kalimat yang mengandung informasi benar dan disebut kalimat yang benar. Tetapi sebaliknya, kalimat yang nomor 3 dan 4 merupakan kalimat yang mengandung informasi salah dan disebut kalimat yang salah. Dari keempat kalimat itu dikatakan sebagai kalimat yang memiliki nilai kebenaran dan disebut pernyataan. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Bisa bernilai benar saja atau salah saja. Yang kedua, kalimat yang benar adalah kalimat yang mengandung informasi benar. Yang ketiga adalah kalimat yang salah adalah kalimat yang mengandung informasi salah. Sekarang kita perhatikan tentang variabel dan konstanta pada kalimat terbuka berikut ini. Pada kolom kalimat terbuka terdapat X plus 9 sama dengan 15. Nah, di sini variabelnya adalah X. Konstantanya adalah 9 dan 15. Kalimat terbuka yang kedua, Y min 3 sama dengan 12. Di sini variabelnya adalah Y. Konstantanya adalah 3 dan 12. Nah, kalimat terbuka yang ketiga adalah 3P plus 4 sama dengan 7. Maka variabelnya adalah P. Konstantanya adalah 4 dan 7. Nah, contoh kalimat terbuka yang keempat adalah 25 min 2M sama dengan 5. Maka di sini variabelnya adalah M dan konstantanya adalah 5 dan 25.
Sekarang kita perhatikan kalimat terbuka berikut ini. X adalah faktor dari 10. Jika X sama dengan 1, maka 1 faktor dari 10 adalah pernyataan benar. Jika X sama dengan 2, maka 2 faktor dari 10 adalah pernyataan benar. Jika X sama dengan 3, maka 3 faktor dari 10 adalah pernyataan salah. Jika X sama dengan 4, maka 4 faktor dari 10 adalah pernyataan salah. Jika X sama dengan 5, maka 5 faktor dari 10 adalah pernyataan benar. Jika X sama dengan 6, maka 6 faktor dari 10 adalah pernyataan salah. Jika X sama dengan 10, maka 10 faktor dari 10 adalah pernyataan benar. Nah, pengganti nilai X yang menghasilkan pernyataan benar adalah 1, 2, 5, dan 10. Dalam hal ini, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 5, dan X sama dengan 10 disebut penyelesaian dari kalimat terbuka X adalah faktor dari 10. Sedangkan pengganti nilai X yang menghasilkan pernyataan bernilai salah adalah 3, 4, dan 6. Bilangan-bilangan tersebut bukan penyelesaian dari kalimat terbuka X adalah faktor dari 10. Nah, sekarang kita ke persamaan linear satu variabel ya. Nah, pada materi sebelumnya kita belajar tentang kalimat terbuka. Nah, di sini jika ada kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka disebut persamaan. Sekarang perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. X ditambah 5 sama dengan 9. Y min 3 sama dengan 12. 2P ditambah 4 kurang dari 10. Q dikurangi 4 lebih dari 7. 5 ditambah R kurang dari atau sama dengan 8. 9 dikurangi S lebih dari atau sama dengan 2. 8 dikurangi P sama dengan 5. 2P dikurangi Q sama dengan 9. X kuadrat ditambah 2X sama dengan 3. Dari contoh kalimat terbuka tersebut, maka yang disebut persamaan linear satu variabel adalah pada contoh A, B, dan G. Nah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa persamaan linear satu variabel atau PLSV adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kemudian bagaimana dengan PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel? Ya, pertidaksamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka atau pernyataan terbuka yang memiliki satu variabel dengan pangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, jika kita lihat pada kalimat terbuka tersebut, maka contoh PTLSV adalah ada pada C, D, E, dan F. Ya, selain contoh tersebut, masih banyak contoh yang bisa kalian temukan, baik itu PLSV ataupun PTLSV ya. Ya, untuk materi persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, mungkin sampai di sini dulu bagian satunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.